مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Al-maqsudu min ibadah, yang dimaksud dengan niat dalam hal ibadah sudah kita sampaikan pada pertemuan kemarin. Pada saat kita niat dalam ibadah itu memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah tamyizul ibadah anil adat, untuk membedakan antara ibadah dengan tradisi. Ada banyak kesamaan performa atau bentuk antara ibadah dengan tradisi. Kita menahan diri dari makan minum, apakah tujuannya untuk diet misalnya, atau untuk persiapan operasi misalnya, ataukah tujuannya untuk puasa. Yang membedakan dampaknya itu adalah niatnya masing-masing. Yang kedua adalah tamyizul ibadah ba'diha an ba'din, untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Karena ibadah ini ada yang hukumnya wajib, ada yang sunnah. Maka untuk membedakan antara satu jenis ibadah apabila kita lakukan itu adalah sebuah hukumnya adalah wajib, maka yang membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah itu adalah dari niat kita. Kita sholat 2 rakaat pada waktu pagi, apakah niatnya untuk qabliyah subuh ataukah untuk sholat subuh sendiri, maka itu yang membedakan adalah niatnya. Baik, kemudian pembahasan berikutnya ini ada tema pembahasan, mudah-mudahan waktu kita cukup ya. Kalaupun tidak cukup kita bisa lanjutkan pada hari Senin insyaallah. Tema pembahasan yang pertama adalah hal minal ibadati ma la yushtaratu fihi niyatu. Apakah ada di antara sekian banyak ibadah mahdhah ma la yushtaratu, sesuatu yang tidak disyaratkan fihi, di dalam ma ini, an-niyatu, yaitu niat. Apakah ada jenis ibadah tertentu yang tidak perlu pakai niat, begitu ya. Bagi yang sudah download kitabnya atau mungkin punya kitab asli, monggo silahkan. Kita akan membaca keterangan dari penulis. Lamma kanatin niyatu masyru'atan litamyizil ibadati minal adat. Artinya adalah pada saat niat itu adalah sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang diperintahkan, yang tujuannya adalah untuk membedakan antara ibadah dengan tradisi. Fa innal ibadata allati la takunu adatan wa la taltabisu bi ghairiha li'annaha ibadatun khalisah la tushtaratu fiha niyatu. Maka sesungguhnya ibadah yang tidak ada kemiripan dengan tradisi, ada kemungkinan iltibas, bercampur, tidak ada kemungkinan bercampurnya antara ibadah dengan tradisi, li'annaha ibadatun khalisah, karena itu adalah merupakan jenis ibadah yang murni, maka la tushtaratu fiha niyah, tidak disyaratkan di dalam bentuk ibadah ini niat. Wadzalika, contohnya apa? Kal imani billahi ta'ala, ibadah yang
bentuknya itu adalah beriman kepada Allah. Al-imanu billah, kita mengimani Allah, percaya kepada Allah. Wa ma'rifatihi, kita mengenal Allah. Wal khaufi minhu, kita takut kepada Allah. Wa roja fihi, dan kita berharap kepada Allah. Wa qiraatil Qur'an, qiraatil Qur'an, kita membaca Al-Quran. Wal azkar, serta zikir-zikir, berdoa ya. Kita memohon kepada Allah dengan melantunkan al-asmaul husna. Maka segala jenis ibadah ini tidak terkait dengan tradisi, tidak ada kemiripan dengan tradisi dan kebiasaan hidup sehari-hari dalam hal muamalah. Li'annaha mutamayyizatun bisuratiha, karena bentuk-bentuk ibadah ini spesifik, memiliki keistimewaan, tidak sama dengan tradisi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran tanpa kita awali dengan niat nawaitu qira'ata hadhil Qur'an atau hadzal Qur'an dan seterusnya, tidak perlu ya. Jadi sudah include pada saat kita melakukan jenis ibadah tertentu yang tidak ada keterkaitan dengan tradisi, maka tidak disyaratkan niat di dalamnya. Tapi catatannya adalah illa idza kanatil qira'atu manduratan, kecuali kalau bacaan Al-Quran itu dimaksudkan untuk memenuhi nazar. Misalnya apabila anak saya lulus ujian dengan nilai cum laude ya, mumtaz 9, nilainya bagus, maka saya akan membaca Al-Quran 1 hari 3 juz misalnya. Nah, karena dia sudah menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang berbentuk nazar. Nazar itu azam ya, niat untuk melaksanakan suatu amalan. Dan yang perlu kita catat adalah bahwa karena nazar ini adalah merupakan jenis ibadah, maka amal yang kita jadikan nazar itu juga harus amal yang masyru', amal yang legal, amal yang dianjurkan ya. Nanti ada pembahasan tersendiri ya. Jangan sampai kita bernazar dengan sesuatu yang mubah. Kalau anak saya lulus ujian, saya akan jalan kaki dari Malang ke Lawang sana misalnya. Ini tidak boleh ya. Tidak boleh menjadikan amal yang mubah untuk taqarrub kepada Allah. Kita mau ke Lawang jalan kaki, naik mobil pribadi, naik bis misalnya, itu soal yang mubah, yang teknis. Jangan menjadikan hal-hal yang mubah seperti itu untuk taqarrub, mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Nah, nanti ada pembahasan tersendiri ya di bab ini ya. Hal tadkhulu niyatul ibadah fil mubahat, apakah masuk niat untuk ibadah dalam hal yang mubah? Ini nanti kita akan bahas di situ ya. Jadi saya ulangi lagi ya, kesimpulan di sini bahwa kalau ini pertanyaannya, biasanya kalau pesantren pertanyaannya hal, jawabannya na'am aula. Nah, tapi kan perlu alasan ya. Hal minal ibadati ma la yushtaratu fi niyatu. Kira-kira dari penjelasan tadi jawabannya na'am aula. Sahih. Sahih. Apakah ada jenis ibadah yang tidak disyaratkan niat di dalamnya? Jawabannya na'am. Na'am maujud. Ada jenis ibadah yang tidak disyaratkan niat di dalamnya. Apa penjelasannya? Bentuk ibadah yang tidak ada syarat niat. Catatannya tadi, ibadah yang tidak ada kemiripan dengan kebiasaan sehari-hari. Jadi seperti tadi kita contohkan iman,
kemudian al-khauf ya, kemudian berdoa, baca Al-Quran lah, yang paling banyak kan baca Al-Quran ya. Baik, poin berikutnya, wa hunaka masailu ikhtalafa fi ishtiratin niyati laha, atau ukhtulifa, ada masalah-masalah yang para ulama persyaratan apakah harus ataukah tidak dalam ibadah-ibadah ini. Kal adzan wa khutbatil jum'ah wa ghuslil mayyit wal khuruj minas shalah, seperti adzan, kemudian khutbah Jumat, memandikan mayit dan keluar dari sholat. Apakah perlu niat di sini? Itu para ulama berbeda pendapat ya. Ya, seperti adzan ya. Adzan ini memang tidak sama dengan tradisi ya, tidak ada kebiasaan orang yang melakukan adzan seperti itu, tapi kadang-kadang yang perlu dibedakan antara azannya itu ikut lomba misalnya, ataukah azannya itu untuk mengundang orang sholat di masjid. Nah, itu kan barangkali ada waktu kesamaan, mungkin azannya lombanya itu pas waktu zuhur misalnya. Nah, dia bermaksud azannya ikut lomba, maka berarti berbeda dengan yang dilakukan oleh muadzin untuk memanggil sholat zuhur. Nah, itu seperti itu ya, kalau itu kondisi khusus ya. Baik, supaya efektif waktunya, kita langsung pada poin yang kedua. Ini agak panjang ya. Ta'yinun niyati wa ma tayushtaratu, tentang penentuan niat dan kapan disyaratkan niat tersebut. Ra'ayna annahu la takunu ibadatun illa biniyatin. Kita melihat bahwasanya tidak ada ibadah kecuali dengan niat. Walakin hal yushtaratu fi kulli ibadatin ta'yinu niyatiha. Akan tetapi apakah disyaratkan dalam setiap ibadah itu menentukan niatnya? Bihaitsu innaha la tajuzu biniyatin mutlaqah, di mana tidak boleh niat secara mutlak. Apakah memang harus seperti itu ataukah bukan? Qalu, maka para ulama berkomentar berkata, lamma kanatil ibadatu minha ma yakunu waqtuha dzarfan lil muaddi fi ma'na anna al-waqta yasa'uhu wa yasa'u ghairahu min jinsihi kas-sholati. Para ulama mengatakan di mana ada jenis-jenis ibadah yang waktunya itu adalah dzarfan lil muaddi, waktu yang cukup bagi orang yang melaksanakannya untuk melaksanakan ibadah itu sendiri dan jenis ibadah yang lainnya seperti sholat. Wa huwa ma yusammihil usuliyun bil wajibil muwassa, dan itu yang dinamakan, yang disebut oleh para ulama usul fikih dengan istilah al-wajib al-muwassa, artinya adalah kewajiban yang longgar. Fahadzan naw' minal ibadati yajibu fihi ta'yinun niyyah bila khilaf bainal a'immah. Maka jenis ibadah yang masuk dalam kategori wajib muwassa ini hukum menentukan niatnya adalah wajib. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Faman arada shalah yajibu an yu'ayyina ma yuridu ada'ah. Barang siapa yang ingin melakukan sholat, maka dia wajib untuk menentukan pelaksanaan sholatnya itu apa. In kana fardhan aw naflan, apakah sholatnya itu wajib ataukah sholat sunnah. Adaan aw qadaan aw nadhran, sholatnya itu ditunaikan tepat waktu atau qadha atau nazar, zuhran aw asran,
apakah sholatnya zuhur atau asar ya, sama-sama sholat 4 rakaatnya, tapi beda. Yang membedakan niatnya, apakah dia sholat zuhur atau sholat asar. Jadi ini yang disebut wajib muwassa. Wajib yang longgar itu maksudnya adalah antara kebutuhan untuk pelaksanaan ibadah itu dengan waktu yang tersedia itu longgar. Kita sholat perlu waktu 10 menit misalnya, sementara waktu yang tersedia untuk melaksanakan sholat 1 jam. Nah itu namanya wajib muwassa. Wajib muwassa ini kalau ada seseorang misalnya pada jam 1 siang misalnya, dia belum sholat zuhur, sementara waktu sholat zuhur antara setengah 12 sampai jam 3 misalnya, kemudian jam 1 siang misalnya ditakdirkan dia meninggal dunia, maka dia tidak berdosa. Nah ini bedanya ya. Jadi dia nggak berdosa karena dia sebenarnya masih ada waktu untuk melaksanakan sholat zuhurnya jam setengah 2 atau jam 2 ya. Tapi karena dia ada kesibukan mungkin atau ada udur yang lain misalnya ya, maka ini bisa dimaklumi. Beda dengan wajib al-wajibul mudhoyak, wajib yang sempit. Kalau muwassa itu longgar antara waktu pelaksanaan dengan waktu yang tersedia ya, itu jauh perbandingannya. Kalau al-wajib al-mudhoyak antara pelaksanaan ibadah dengan ketersediaan waktu itu sama persis. Maka untuk wajib yang muwassa diperlukan ta'yinun niyah, menentukan niatnya. Apakah sholat zuhur ataukah sholat asar misalnya tadi ya. Kemudian yang jenis al-wajib al-mudhoyak ini keterangan berikutnya, wa minal ibadati ma yakunu waqtuhu mi'yaran lil muaddi. Di antara jenis ibadah ada yang waktunya itu adalah sebagai mi'yaran, miqdaran, wa miqyasan. Jadi sebagai batasan standar bagi orang yang menunaikannya. Kasaumi Ramadan, contohnya seperti puasa Ramadan. Wa huwa ma yusammihi usuliyun bil wajib al-mudhoyak. Itu yang dinamakan oleh para ahli usul dengan istilah wajib yang sempit. Fa waqtul ibadati, waktu ibadah, wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syams, mulai dari subuh sampai maghrib, terbenamnya matahari. La yasa'u ghaira shaumin wahid, tidak cukup untuk melaksanakan lebih dari 1 puasa. Fahadha fi ta'yinin niyah fi khilaf, maka fihi khilaf ya, dalam hal menentukan niat apakah syarat ataukah bukan, itu para ulama berbeda pendapat. Nah, ini perbedaannya di sini. Intal Hanafiyah, menurut mazhab Hanafi, inna ta'yina laisa bisyartin bal yajuzu bi mutlaqin niyati wa bi niyatin. Sesungguhnya menentukan niat itu bukanlah syarat, bahkan atau tetapi dibolehkan dengan niat yang mutlak, wa biniyati wajibin akhar, dan dengan niat kewajiban yang lainnya, wa biniyatin nafli, dan dengan niat sunnah. Li'anna ta'yin fil muta'ayyan laghun, karena menentukan sesuatu yang sudah jelas itu adalah kesia-siaan. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi ini berarti pertanyaan yang kemarin ya, apakah boleh kita meniatkan atau memutlakkan niat kita puasa pas hari Senin, tapi kebetulan kita juga niat untuk membayar puasa Ramadan yang hutang misalnya. Nah berarti menurut mazhab Hanafi ini nggak masalah, berarti mutlakun niyah ya.
Jadi niat yang mutlak yang penting puasa berarti sudah include di dalamnya. Ketika kita sudah puasa pada saat itu, niat untuk puasa Ramadan, maka sudah include di dalamnya untuk sunnah puasa Senin pada hari itu. Wa inta Syafi'iyati, dan menurut mazhab Syafi'i, yushtaratu ta'yin, disyaratkan untuk menentukan niatnya, diwajibkan, bahasa saya di sini yajibu ya. Litamyizi Ramadan minal qadha, untuk membedakan antara puasa Ramadan dan puasa qadha di luar Ramadan. Wan nazar, puasa nazar, wal kafarah, puasa kafarat, wal fidyah, dan puasa fidyah. Wa in kana ma shamahu fi Ramadan la yaqa'u an ghairihi. Kalau yang diniatkan itu adalah untuk puasa Ramadan, maka tidak menggugurkan kewajiban puasa selain Ramadan. Ini menurut mazhab Syafi'i. Wa indal Hanabilati khilaf, dan menurut mazhab Hambali ini ada perbedaan pendapat. Jadi inilah dinamika perbedaan di antara ulama tentang penentuan niat dalam hal ibadah yang wajib, yang mudhoyak. Monggo silahkan kita memilih yang mana ya. Kita milih mazhab Syafi'i pada umumnya di Indonesia, monggo silahkan. Kalau kita seret dan kita itminan ya dengan pendapatnya, dipersilahkan. Hadza idza kana muridu shaumi sahihan muqiman. Ini apabila orang yang ingin melaksanakan puasa itu dia dalam keadaan sehat ya, dalam. Wa amma idza kana muridu shaumi musafiran, kalau yang ingin melaksanakan puasa itu orang yang sakit, orang yang musafir, bepergian, fa fi wujubi ta'yin niyati shaumi alaihi khilaf, maka dalam hal menentukan niat di dalamnya itu ada perbedaannya lagi. Jadi fa fi sholati idza kanat fardhan, apabila sholat dimaksudkan adalah sholat yang fardu, yushtaratu ta'yinu niyatiha bittifaq, maka dianjurkan dalam hal penentuan niatnya itu adalah merupakan syarat ya, kalau sholatnya itu fardu. Menurut kesepakatan ulama, li'annaha taltabisu bi ghairiha, karena sholat yang wajib ini ada sisi kesamaan dengan yang lainnya. Li'annaha takunu adaan wa qadhaan wa nadhran, karena sholat ini bisa jadi merupakan sholat yang adaan wa qadhaan. Perlu saya tambahkan ya, sholat qadha itu maksudnya adalah sholat yang tidak kita tunaikan pada waktu secara tepat. Sholat qadha ini memang ada khilafiyah, tetapi yang rajih atau yang kuat itu adalah bahwa kita boleh mengqadha sholat ini karena dua sebab saja. Yang pertama karena ketiduran, yang kedua karena lupa. Man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur dari sholat atau lupa karena kesibukan mungkin ya, terus lupa, maka hendaklah dia sholat pada saat dia ingat, pada saat dia terbangun. Di luar dua alasan ini tidak ada dalilnya. Ya misalnya yang khilafiyah, kalau kita sholat di kendaraan, nah, itu kan tidak ada contohnya secara tekstual ya dari Rasulullah SAW ya, bahwasanya Rasul itu pernah sholat wajib di atas kendaraannya, itu tidak ada satu dalil pun ya. Karena apa? Kendaraan Rasul SAW itu onta atau kuda. Kalau beliau mau sholat wajib kan tinggal turun dari kendaraannya, kan mudah ya, teknisnya mudah. Beliau pernah sholat di atas kendaraan, sholat sunnah. Nah ini disimpulkan oleh secara tekstual oleh ulama, sebagian ulama ya, bahwasanya tidak ada sholat wajib di atas kendaraan. Sehingga kalau naik kereta dari Jakarta ke Malang misalnya, yang melewati 3 waktu sholat, ada maghrib, ada isya, ada subuh, tidak mau sholat wajib di atas kereta.
Konsekuensinya apa? Sholatnya itu dirapel pada saat sampai tujuan. Sholat maghrib dulu, isya kemudian subuh. Nah, ini kan menyimpulkan sesuatu yang parsial dengan mencari solusi yang tidak ada dalilnya. Nah, ini memang khilafiyah di antara ulama ya. Mana yang kita pilih? Ya, yang saya pilih adalah ya terpaksa kita sholat di atas kendaraan. Itu tadi karena secara kontekstual ya, pada saat ini kita berbeda kendaraannya dengan pada zaman dulu, pada zaman Nabi yang pakai unta atau pakai kendaraan binatang itu ya. Kalau sekarang berhentinya susah, kendaraan umum, maka terpaksa kita sholat di atas kendaraan walaupun tidak sempurna. Tapi kalau mau mencari sempurna bisa. Kereta misalnya kita tinggal pergi ke restorannya, itu bisa ada space pendek ya, kita gelar sajadah bisa, atau di antara gerbong ya, itu ada juga bisa kita gelar sajadah juga bisa ya. Kemarin saya melakukannya dan alhamdulillah bisa sempurna gerakannya, tidak hanya duduk saja ya. Jadi tinggal pelaksanaannya secara teknis. Baik, ini tentang masalah ta'yinun niyah ya. Ada pertanyaan sampai di sini tentang penentuan niat. Ini kaitannya ya dengan konsekuensinya ya. Jadi kaitannya itu adalah dari konsekuensinya. Madza yatarattabu ala ishtirati ta'yin aw adam ishtiratihi. Konsekuensi kita wajib menentukan niat atau tidak wajib itu adalah dari perbedaan kita dalam menentukan kewajiban, mensyaratkan menentukan atau tidak. Mimma yatarattabu ala ishtirati ta'yin annal 'adah anal ibadah allati yushtaratu laha ta'yinun niyyah law akhta al mukallaf fi niyyatiha annaha tubtilu. Jadi kalau jenis ibadah yang disyaratkan untuk menentukan niat di dalamnya, kemudian seorang mukallaf yang terkena beban syariat itu salah dalam menentukan, maka konsekuensinya ibadahnya batal. Paham ya? Ini rentetannya atau konsekuensinya ya. Kita sholat tadi ya, sholat masuk wajib muwassa atau mudhoyak? Muwassa. Maka harus ditentukan ini sholat duhur atau sholat asar ya. Kalau kita salah, misalnya kita bangun ya, kita pada saat itu tidur dibangunkan jam 1 tapi mendung ya. Kita bangun terus kita nggak tanya-tanya, yang penting kita wudhu kemudian kita sholat, dalam hati niatnya sholat asar misalnya. Ternyata habis salam kita melihat jam, loh kok baru jam 1. Oh ternyata saya keliru, harusnya sholat duhur, maka sholatnya harus diulangi, batal sholatnya. Nah, jadi itu konsekuensinya ya. Kalau jenis ibadah tertentu yang diharuskan untuk menentukan niat, sedangkan niatnya salah, maka itu bisa membatalkan jenis ibadah itu. Tapi ini perlu catatan ya. Kalau kita tidak ada perintah untuk mendetailkan jenis ibadah itu, tapi kita secara pribadi mendetailkan kemudian salah, ini juga beresiko batal. Misalnya kita mau niat sholat duhur, kan tidak ada perintah untuk mendetailkan apakah sholat duhurnya kita ini hari Senin atau hari Selasa, ya kan nggak ada kan. Tapi kalau ada yang saya niat sholat duhur pada hari Selasa misalnya, loh ternyata sholat duhurnya ini pada hari Senin. Nah, menentukan hari Selasa atau Senin ini tidak ada kewajibannya. Kalau dia berijtihad sendiri, ya ternyata salah, maka ini bisa beresiko batalnya sholat itu. Nggak ada perintah kok. Misalnya kita sholat jamaah di Masjid Jami Malang ya, misalnya kita di sof belakang, bahkan mungkin sampai ke alun-alun itu ya, kalau sholat hari raya.
saya niat sholat Idul Fitri makmum kepada Ustadz Fulan, Ustadz Ahmad misalnya. Itu kan tidak ada kewajiban atau tidak ada perintah mendetailkan kita bermakmum ke siapa, itu nggak ada. Kalau kita menentukan nama makmum ke siapa, ternyata habis sholat kemudian imamnya tampil sebagai khotib, loh ternyata bukan saya Ustadz Ahmad tapi Ustadz Fauzan misalnya ya, maka bisa jadi sholat yang sudah kita tunaikan itu batal. Nah, jadi nggak usah detail-detail niatnya itu ya, tidak usah detail-detail, yang penting tercukupi tadi ya, sholatnya apa, zuhur oke, adaan oke, sudah. Nah, sudah, tidak ada yang lain-lainnya. Makmum misalnya ya nggak apa-apa kalau tambahin makmum ya, tapi inilah ya dinamika dalam masalah niat, masalah hati ya, ini memang masalah yang prinsip. Makanya para ulama ketika menjabarkan tentang hadis innamal a'malu binniyat itu kan ada mengklasifikasikan, ada mengatakan hadza thuluthul ilm, ini adalah sepertiga ilmu. Ada yang mengatakan malah nisful ilm, separuh daripada ilmu. Masalah hadis ini ya, yang memposisikan sepertiga karena ada dimensi iman itu. Iman ada dalam hati, kemudian diucapkan secara lisan, ada secara praktek nyata. Kalau yang membagi dua berarti ada amal yang batin, ada amal zahir. Nah, niat ini amal yang batin. Baik, itu konsekuensinya ya. Pembahasan ketiga, mudah-mudahan masih cukup ya. Waktunya hal tadkhulu niyatul ibadati fil mubahat. Ini menarik ya, yang kita singgung di depan. Apakah masuk niat ibadah dalam hal-hal yang mubah? Maka jawabannya apa? Tadkhulun niyatu sa'iral qurbi. Masuk niat pada seluruh jenis taqarrub. Bimakna tawaqqufu husuli thawab ala qasdi taqarrub biha ila Allah Ta'ala. Sampainya pahala itu bergantung kepada maksud dia bertaqarrub kepada Allah di dalamnya. Apakah dia meniatkan itu untuk taqarrub ataukah bukan? Sampainya pahala kepada Allah dalam hal-hal yang mubah itu tergantung kepada niat seseorang. Wa amal mubahat, mohon maaf ya, jadi sampainya pahala dalam hal-hal yang taqarrub ibadah mahdhah itu tergantung pada niatnya. Adapun dalam hal yang mubah, fayumkinu an tusbihu ibadat idza sahibat haniyatut taqarrub ila Allah. Maka mungkin hal-hal yang mubah itu bisa bermakna taqarrub kepada Allah, kal akli wan naumi wal iktisab, sebagaimana contohnya adalah makan, kemudian tidur ya, kemudian bekerja, mencari nafkah. Idza qasada biha taqwa ala taatillah, kalau dia bermaksud dalam rangka untuk menjaga diri supaya selalu bertakwa kepada Allah ya, atau taat kepada Allah. Jadi kita makan supaya punya energi untuk melaksanakan sholat. Nah, berarti makannya itu walaupun mubah itu bisa bermakna ibadah. Kita tidur qailulah, tidur siang, biasanya sebelum zuhur atau misalnya setelah zuhur misalnya ya, untuk niat supaya bisa bangun malam, maka qailulahnya itu berpahala. Kita mencari nafkah, bekerja supaya bisa menghidupi anak istri, mereka bisa sekolah, mereka bisa hidup dengan layak, maka mencari nafkah kita itu bisa bermakna ibadah. Wan nikah idza qasada bihi iqamatus sunnah, dan apabila ada seorang nikah bertujuan untuk menegakkan sunnah, awil ifafi, atau menjaga ifah, menjaga kehormatan. Salasun haqqun 'ala Allahi aunuhum, ada 3 golongan yang dilindungi oleh Allah Ta'ala, mendapatkan ma'unah oleh Allah, pertolongan Allah.
yaitu al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Wal mukatabul ladzi yuridul ada, seorang budak yang bermaksud untuk membebaskan dirinya, menyicil ya harga, misalnya budak ini harganya berapa, 100 juta, maka dia cicil untuk supaya dirinya bebas. Nah, itu dilindungi oleh Allah. Yang ketiga, an-nakihul ladzi yuridul afaf, orang yang menikah bertujuan untuk menjaga kehormatan dirinya. Nah, jadi kalau tujuan nikah adalah untuk menjauhi zina, menjaga kehormatannya, maka nikahnya itu adalah ibadah. Au tahsilul walad as-salih, atau untuk mendapatkan anak yang soleh. Wa takthirul ummah, untuk memperbanyak umat. Nah, ini juga ibadah. Tazawwaju al-walud al-wadud, nikahilah wanita-wanita yang mereka itu sangat mencintai, pencinta dan sangat produktif, subur. Fa inni ubahi bikumul ummamu yaumil qiyamah, karena aku nanti akan berbangga-bangga dengan umat yang banyak pada hari kiamat. Kullu dzalika yakunu ibadatan yusabu 'alaiha fa'iluha. Semua itu termasuk jenis ibadah yang pelakunya itu mendapatkan pahala. Jadi perlu diingat ya tentang poin ini, bahwa persoalan mubah yang bisa mendapatkan pahala itu adalah mubah itu tidak berdiri sendiri ya, tapi mubah itu menjadi wasilah untuk ibadah. Ada kaidah lain ya dalam masalah fikih itu, al-wasailu laha ahkamul ghayah. Jadi sarana-sarana itu mengikuti hukum tujuannya. Al-wasailu laha ahkamul ghayah. Sarana prasarana itu mengikuti hukum tujuannya. Kalau tujuannya wajib, sarananya wajib. Kita tujuannya sholat, tidak punya baju untuk sholat kecuali dengan membeli, maka membeli baju untuk sholat hukumnya wajib. Kalau tujuannya haram, kita mau ke pesta yang itu ada unsur kemungkarannya, tidak bisa berangkat pesta kecuali dengan membeli baju 100.000 misalnya, maka membelinya baju untuk dipakai berangkat ke pesta yang haram, alokasi uangnya itu adalah hal yang haram. Sama-sama 100.000 belanja baju, tapi kalau tujuannya berbeda, maka dampaknya juga berbeda. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan sarananya, maka sarananya untuk adalah merupakan wajib. Nah, seperti tadi ya, kita tujuannya ibadah, sholat malam. Sarana supaya kita bisa khusyuk ibadah, sholat malam, tidak ngantuk dengan tidur qailulah tadi, maka tidurnya itu menjadi takarrub ya, menjadi ibadah. Tapi yang kita bahas di depan adalah jangan sampai kita jadikan hal-hal yang mubah, yang berdiri sendiri, yang tidak ada kaitannya dengan wasilah untuk ibadah, itu menjadi sesuatu yang takarrub kepada Allah. Ini yang tidak boleh. Dulu pernah ada seorang sahabat yang bernama Abu Israil. Dia satu saat dilihat oleh teman-temannya pada siang hari dalam cuaca yang panas, dia berdiri ya, di tengah terik matahari, kemudian tidak mau duduk, tidak mau bicara dengan teman-temannya, dan dia dalam keadaan puasa. Nah, ada 4 lah kesimpulan yang dilakukan oleh Abu Israil ini ya. Jadi dia berdiri, tidak mau duduk, dia tidak mau bicara dengan orang lain ya, tidak mau tegur sapa dengan orang lain, kemudian dia dalam keadaan puasa. Maka ketika Rasulullah SAW bertanya, ada apa itu temanmu itu ya, kata sahabat, wahai Rasulullah, beliau sedang nazar, keinginannya tercapai, kemudian dia nazar melakukan aktivitas ini. Nah, maka Rasul mengatakan, bilang ke temanmu itu supaya dia duduk berteduh ya, dan dia supaya bicara sama orang lain.
kemudian puasanya teruskan sampai maghrib. Nah, berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya kita tidak boleh menjadikan ibadah itu dari sesuatu yang mubah. Jadi contohnya ya, kita mau berjalan kaki dari Malang sampai ke Lawang itu mubah, silakan. Jangan sampai kita menjadikan jalan kaki itu sebagai bentuk takorup supaya dapat pahala. Kalau jalan kakinya ke masjid memang betul dapat pahala. Semakin jauh ya rumah kita dari masjid dan jalan kaki, semakin banyak hitungan langkah. Satu langkah itu bisa mendapatkan 1 derajat kebaikan dan menghapuskan 1 keburukan ya. Kalau itu sudah tidak ada masalah. Tapi kalau untuk tujuan ke pasar misalnya yang mubah, mau jalan kaki, mau naik becak, tidak boleh kita saya jalan kaki saja supaya dapat pahala. Nggak boleh begitu. Kita makan supaya kita dapat pahala dengan memperbanyak makan. 1 piring porsi dapat 1 pahala. 2 piring nasi 2 pahala. 3 piring nasi 3 pahala, bukan begitu ya. Jadi tidak menjadikan amal-amal yang mubah untuk takorrub kepada Allah. Selama apa tadi ya? Mubah itu berdiri sendiri. Kalau mubahnya untuk wasilah, tujuan yang baik, ini berbeda masalahnya ya. Jadi itu untuk poin yang ketiga ya. Kita manfaatkan waktu masih tersisa 15 menit. Ma hukmu infiradin niyah anil fi'li. Apa hukum niat yang tersendiri atau terpisahnya niat dari perbuatan? Atau kebalikannya, awil fi'li anil niyah, terpisahnya antara perbuatan dari niat. Nah, ini ada beberapa penjelasan hal-hal yang penting saya kira ya, perlu kita baca sebagai pengetahuan ya, ilmu bagi kita semuanya. Idzan faradatin niyatu, jika terpisah niat, walam taktarin bi fi'lin dhahirin, dan tidak terkait dengan perbuatan yang zahir, la tatarattabu 'alaiha ahkamun syar'iyyatun, maka tidak mengandung konsekuensi di sana hukum-hukum syar'i. Kita ulangi ya, apabila niat itu terpisah, tidak ada kaitannya dengan fi'il perbuatan yang zahir, maka tidak mengandung konsekuensi hukum syar'i. Contohnya apa? Falau talaqa insanun zaujatahu, ini penting bagi suami istri dalam rumah tangga. Falau talaqa insanun zaujatahu fi qalbihi, seandainya ada seorang suami yang berniat di dalam hatinya mentalak istrinya, au ba'adarahu, atau dia niat dalam hatinya menjual rumahnya, au a'taqa abdahu, atau dia memerdekakan budaknya, walam yantiq bilisanihi, dia tidak mengucapkan secara lisan pembicaraannya, fala yatarattabu ala dzalika al-fi'lul batini hukmun syar'iyyun dunyawiyun, maka itu tidak berdampak secara hukum di dunia, syar'i di dunia ya. Jadi tidak mengandung konsekuensi. Misalnya ada masalah ya dalam rumah tangga antara suami istri, istri yang misalnya sangat mengecewakan ke suaminya misalnya ya, sangat menjengkelkan, kemudian ada terbersit dalam hati suami, wis enak tak talak saja istriku ini, misalnya dalam hatinya begitu ya, tidak sampai dia membicarakan secara lisan, maka itu belum jatuh 1 talak. Ingat ya, ini belum jatuh, belum ada konsekuensi hukum di situ. Dalam bab apa? Hukmun syar'iyyun dunyawiyun, hukum syar'i secara duniawi. Wa kadzalika law nawa an yaqifa waqfan,
Begitu pula seandainya apabila dia berniat untuk mewakafkan satu wakaf, au yaksabu syai'an, atau dia ghasab, ya, mengambil tanpa izin, walam yastur minhu fi'lun, tapi dia tidak melaksanakan niat-niatnya itu hanya ada dalam hati, fala yatarattabu ala niyatihi tilka hukmin, maka tidak mengandung konsekuensi di dalam bab itu adalah dalam hal hukum. Kenapa? Li'annal ahkam asy-syar'iyyata tata'allaqu bidhawahir, karena hukum-hukum syar'i itu keterkaitannya adalah dengan sesuatu yang dohir, yang nampak, yang jelas, yang nyata. Wan niyatu wahdaha la yatarattabu 'alaiha hukmun syar'iyyun dunyawi, dan niat saja itu tidak terkait, tidak mengandung konsekuensi dengan hukum syar'i secara dunia. Amma fi ahkamil akhirah indallahi ta'ala, adapun hukumnya di akhirat itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Faqad yatarattabu 'ala niyyah walau lam yusahibha fi'lun dhahirun, bisa jadi ya mengandung konsekuensi terhadap niat walaupun tidak dilaksanakan secara zahir. Itu hukumnya nanti di akhirat, ya. Dalilnya itu adalah hadis riwayat dari Suhaib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Dalam hadis dikatakan ayyuma rajulin, coba ingat ini hadis ini, ya. Ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan, laki-laki manapun yang dia menikah dengan seorang wanita, fanawa an la yu'tiyaha min sodaqiha, dia berniat untuk tidak memberi mahar kepada si wanita ini, syai'an, sesuatu pun, ya. Jadi mahar ini kan bisa cash, bisa utang, kontan, ya kan, ataukah utang itu boleh. Kalau misalnya dia punya strategi, ya, untuk mahar ini tidak dibayar cash, utang misalnya, ya, walaupun sejumlah 1 M tapi utang, saya kira masih belum jelas, ya. Lebih baik cash 1 miliar daripada utang. Maksudnya dalam hal ini resiko, ya. Kalau seorang istri mau dinikahi oleh seorang laki-laki, seorang suami, tapi maharnya nggak cash, ya, itu resiko. Bisa jadi suaminya khianat. Nah, kalau ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita dengan maksud tidak membayar maharnya, mata yauma yamutu wa huwa zanin, maka pada saat dia meninggal nanti, dia berarti statusnya telah berbuat zina kepada wanita itu. Walaupun secara zahir dia akad dengan seorang wanita yang akhirnya menjadi status istri, tapi kalau dia punya niatan tidak membayar maharnya, maka hati-hati, ya, dia bisa berstatus zina, ya. Jadi kembalinya adalah kepada hatinya, ya, kepada hati orang itu. Nah, ini hukum, di mana hukum ini berlaku di akhirat nanti. Kalau hukumnya di dunia, ini tidak bisa kita hukumi secara zahir, ya. Nahnu nahkum bil zawahir, Allah ta'ala sarair, Allah, kita ini menghukumi secara zahir, dan Allah lah yang menguasai, ya, rahasia-rahasia di antara manusia. Amma lau infaradat al-af'alu an-niyyah fahiya mukhtalifah. Kebalikannya di sini, ya. Kalau tadi adalah niat saja tanpa berbuat, nah ini kebalikannya, berbuat saja tanpa niat. Apabila perbuatan yang terpisah, tidak pakai dasar niat, maka di sini ada perbedaan. Nah, ini masih ada kaitannya dengan hubungan suami istri, ya. Idza kana al-fi'lu lafdhan fa imma an yakuna al-lafdhu sharihan aw ghairu sharih. Apabila perbuatan itu bentuknya lafaz kalimat, fa imma an yakuna al-lafdhu sharihan, bisa jadi lafaznya itu lafaz yang jelas, tidak multitafsir. Aw ghairu sharih, atau kebalikannya, mengandung multitafsir. Fa in kana al-lafdhu sharihan fala yahtaju ila niyatin. Kalau lafaznya itu lafaz yang jelas, maka tidak membutuhkan niat. Wa yakfi sudurul lafzi li tarattaba al-hukmu alaihi, dan cukuplah diredaksikannya kalimat itu, ya,
itu cukup untuk mengandung konsekuensi hukum. Li'anna lafdhu sharih takunun niyah mutamattsilah bihi. Karena lafaz yang jelas itu sudah mengandung niat di dalamnya, ya. Itu adalah sebagai ekspresi daripada niatnya. Misalnya ada seorang yang berkata kepada orang lain, ya, bi'tuka hadza asyai' atau usitu laka bihi, aku menjualmu sesuatu ini, atau aku wasiatkan kepadamu, au aqarru bi syai'in au wakkala au auda'a au qadhafa au talaqa faqul hadza umurun la tatawaqafu 'ala niyyah bal yakfi talaffuz biha li tarattubil hukm. Jadi lafaz-lafaz ini adalah lafaz yang sharih, ya. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak, walaupun dia tanpa niat, tidak sengaja misalnya, atau dalam keadaan marah menyampaikan itu kepada istrinya. Ketika lafaz ini tidak ada tafsiran lain selain talak, cerai dalam rumah tangga, maka sudah satu kali jatuh talak kepada istrinya. Nah, ini ya, apabila lafaznya itu lafaz yang sharih. Wa imma an yakuna lafdhu ghairu sharih, kalau lafaznya itu tidak jelas, mengandung multi tafsir, ya, lafaz kinayah, lafaz majaz, kaman qala limraati, sebagaimana seorang yang berkata kepada istrinya, idhabi li ahliki, kamu pergi ke keluargamu sana, pergi ke orang tuamu. Au qala li 'abdihi laisa li 'alaika yadun, saya tidak punya tangan, ya, misalnya, ya. Itu lafaz kiasan-kiasan. Fa yakhtalifu huna hukmul lafzi al-wahid bi ikhtilafi maqsidi al-fa'il. Maka perbedaan hukumnya di sini adalah kembali kepada pelakunya. Kalau talak itu adalah otoritas suami, maka ketika suami menyampaikan kepada istrinya, pulang sana, ya, pulang mudik sana ke orang tuamu, tujuannya apakah ingin mentalak istrinya, ataukah tujuannya untuk ngambil sembako, ngambil beras misalnya. Nah, itu kembalinya kepada si suaminya. Baik, nah itulah. Kemudian poin ba, wa amma idza kana tasarruf fi'lan, apabila tadi kan tasarrufnya, perilakunya itu bentuknya perkataan, ya. Kalau tasarrufnya itu perbuatan, ghairu nutqi, yang bukan perkataan, kaman saraqa atau doroba, seperti orang yang mencuri atau memukul, haraba minal ma'rakah, atau lari dari peperangan, fal hukmu fi mithli hadza tabi'un lil fi'li, maka hukumnya ini mengikuti kepada perbuatan. Wala yundaru ila niyatihi, dan tidak dilihat kepada niatnya, wa maqsidihi ghaliban, dan maksudnya secara umum, ya. Jadi dilihat dari sisi dohir perbuatannya, ya. Misalnya kalau ada seorang yang mengambil uang, misalnya, ya, uang itu sudah ditaruh di dompet misalnya, tapi masih diambil oleh orang lain. Kalau ketahuan, dia tidak bisa beralasan saya bermaksud untuk menyelamatkan supaya nggak jatuh misalnya, nggak bisa, ya. Atau mengambil dompet lah misalnya, ya, saya menyelamatkannya supaya nggak jatuh, supaya nggak dicopet, saya selamatkan, saya masukkan tas. Nah, ini nggak bisa. Jadi perbuatan itu dihukumi secara dohir. Nah, bagaimana? Nah, ini kan dalam penyelidikan, mungkin penyidikan ada kronologisnya, ya, ada korinahnya perbuatan itu, ya. Jadi tidak dihukumi dari niatnya, kita nggak bisa melihat sejauh mana dalam hatinya berkata apa, tapi kita lihat perbuatan secara dohir. Saya kira itu pemirsa sekalian, karena keterbatasan waktu, ya, sehingga masih dalam poin-poin ini alhamdulillah sudah sebagian besar sudah kita bahas 4 poin ini. Monggo, ada waktu 2 menit, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Ya, silakan. Apabila ada musafir ketika sholat duhur niat untuk digabung sama asar, tapi ketika perjalanan itu dia meninggal, bagaimana? Apabila ada seorang musafir niat sholat duhurnya digabung sama asar, terus tetapi setelah waktu asar itu nggak sempat sholat, udah meninggal. Yo.
ya sudah otomatis gugur kewajiban sholat asarnya karena sudah dijamak dengan zuhur. Nggak sholat tuh. Maunya Takhir. sholat dulu. Oh takhir. Oh masya Allah ya betul ya, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau dia niat jamak takhir misalnya ya, dia pergi ke Surabaya sebelum ada tol misalnya ya, perginya jam 11 ya, sampainya jam setengah 4 ya, dia niat takhir sholat nanti kalau sudah sampai rest area sana misalnya, sudah sampai Surabaya, kemudian di tengah jalan kecelakaan misalnya, maka ini masuk pada sini wajib muwassa. Wajib muwassa. Jadi dia tidak apa-apa, makfu ya. Jadi karena dia masih ada kesempatan untuk menjamak takhir sholatnya, tapi keduluan meninggal, maka itu sudah takdir ya. Kita tidak memastikan orang ini, tapi kan tergantung amal perbuatannya. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan Ustadz, apabila terkait dengan sholat itu apakah niatnya perlu dilafalkan atau hanya cukup dalam hati? Mungkin bisa disertai dengan dalil apabila ada dalil tertulis. Baik, ini nanti ada pembahasan tersendiri ya tentang hukum talaffuz bin niyah ya, tentang hukum kita melafalkan ya, melafalkan niat. Jadi memang ini masalah yang khilafiyah di antara kita ya. Jadi di antara ulama ya memang berbeda dalam hal melafalkan niat. Jadi secara umum begini ya, kalau kita ikuti secara seksama dalam bab ibadah mahdhah ya, itu yang ada contoh untuk melafalkan niat itu adalah untuk pelaksanaan haji ataupun niat umroh ya. Labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Nah, itu niat yang kita sampaikan pada saat ihram untuk melaksanakan umroh atau haji itu secara verbal ya, dalam bentuk pelafatan niat. Nah, selain daripada ibadah haji atau umroh ini tidak ditemukan satu dalil pun tentang melafalkan niat sebelum ibadah. Nah, inilah menjadi titik permasalahannya ya. Bagi yang melafalkan niat ini mengkiaskan antara jenis ibadah-ibadah apakah sholat atau puasa itu kepada ibadah haji ataupun umroh. Jadi dikiaskan ke sana, dan itu dalam rangka untuk menguatkan ya keyakinan dalam hatinya dan kemudian supaya lebih tenang gitu ya. Kebalikannya, bagi yang tidak melafalkan niat dalam bentuk ibadah sholat dan macam-macam, memang mereka berhenti pada suatu keyakinan karena memang tidak ada dalilnya, maka tidak dilafalkan niat tersebut. Ala kulli hal ini bab khilafiyah tentang masalah furu ya, tentang masalah cabang ya. Jadi tidak perlu kita peruncing masalah ini. Untuk sholat ya misalnya, itu tadi sudah saya kasihkan ilustrasi ya, bahwa sholat ini yang harus ditentukan adalah apakah ini wajib ataukah sunnah. Ini kalau wajib sholat apa, itu sudah ya kita tentukan dalam hati, karena mahalun niyah, tempat niat itu adalah dalam hati kita. Melafalkan ini adalah bukan sebuah keharusan, ini hanya sekedar ekspresi untuk menguatkan saja ya, menguatkan saja apa yang ada dalam hatinya. Jadi ini masalah khilafiyah. Nanti pada pembahasan tersendiri ya ada tentang masalah melafalkan dengan niat atau melafalkan dengan lisan ya, niat yang dilafalkan dengan lisan. Allah a'lam bishawab.